lau anna fil ardi alihatun illallah la fasadat. Kalau di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah akan hancur lebur. Apa belum kita baca itu ayat itu? Kok berpikir itu ragu-ragu? Bahaya sekali kalau orang mengatakan berarti itu sama-sama benar ya. Berarti masing-masing punya surga ya. Berarti masing-masing punya neraka ya. Bapak sekalian, kalau ada orang muslim berpikir begitu berdasarkan kaidah tauhid, tauhidnya dia sudah batal, Islamnya dia sudah batal. Saya bahwa ada selain Islam ada Tuhan yang benar, ada agama yang benar, ada surga yang benar di luar Islam. Kenapa? Karena Al-Quran secara mutlak mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diterima oleh Allah itu hanya al-Islam. Fama yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama, mencari din selain Islam, tidak akan diterima, fala yuqbalu minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan dia pada hari kiamat akan termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Itu artinya apa? Kalau ada yang menyatakan ada surga selain surganya Allah dalam Islam ini, dalam Al-Quran itu, orang itu berarti ragu-ragu yang benar ke Islam Allah apa agamanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa qala fattaquni ya ulil absar. Wa qala fattaquni ya ulil albab. Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan pada diri saya dan untuk Anda sekalian, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa Allah tiada balasan kecuali kebaikan, kebahagiaan dan keberuntungan. Takwa Allah akan menghadirkan solusi dari segala problem kehidupan dan problem perjuangan. Takwa Allah akan mendatangkan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Takwa Allah juga akan memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita serta melipat gandakan pahala dari setiap amal kebajikan kita. Allah juga menegaskan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, perbanyaklah bekal, sempurnakan bekal Anda untuk menghadapi hari-hari kemudian, hari-hari akhirat yang sangat gelap, yang sangat mencemaskan. Dan bekal yang terbaik itu tiada lain adalah takwa Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suatu hari berkunjung ke kuburan, ke makam. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada ahli kubur. Dan setelah itu beliau mengatakan, ala innal amwala qad qusimat wa innal buyuta qad sukinat wa innal mar'ata qad nukihat. Hadzal khabar minni famal khabar minkum. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi law udina lahum bil ijabati laqalu fa inna khairaz zadi taqwa. Sayyidina Ali suatu hari berkunjung ke makam orang-orang mati, kemudian mengucapkan salam sebagaimana yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada para ahli kubur, ketahuilah sesungguhnya rumah-rumah yang kalian tinggalkan sudah ditempati oleh orang-orang lain.
Istri-istri yang kalian tinggalkan sudah pada dinikahkan lagi, dan harta-harta yang kalian tinggalkan sudah pada dibagi-bagi. Ini berita dari kami. Apakah berita yang ada pada kalian, wahai kaum muslimin? Kemudian beliau menjawab sendiri, demi zat yang diriku di tangannya, kalau seandainya mereka diizinkan untuk menjawab, mereka pasti mengatakan, ala fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah sesungguhnya bahwa bekal yang terbaik menghadapi alam kubur, alam ditempelkannya pipi kita di tanah dalam keadaan tidak bisa apa-apa, itu bekal yang terbaik tiada lain adalah takwa Allah. Oleh karena itu, duduk sebentar bersama bapak-bapak sekalian, para ikhwan sekalian, menurut saya sangat bermanfaat insya Allah. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah sudah wafat, dia tidak bisa mengunjungi Rasulullah lagi. Beliau memanggil sahabat-sahabatnya, ta'alau ya sahabati nu'minu sa'atan. Kemarilah wahai sahabatku, mari kita mengingat-ingat Rasulullah dan ajarannya. Sebentar saja, insya Allah kita akan menguatkan iman sejenak. Kita akan kokohkan akidah kita sejenak. Mudah-mudahan yang sejenak tersebut akan bermanfaat bagi hari-hari kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwasanya duduk kita di sini adalah mudah-mudahan untuk meneguhkan iman, keyakinan dan tauhid kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk thalabul ilmi tafaqquh fid din, meneguhkan iman, meneguhkan din, ilmu yang dia miliki. Yang kata Imam Bukhari, al ilmu qablal qawli wal amali. Ilmu itu harus didahulukan daripada amal dan daripada ucapan dan amal. Qablal qawli wal amali. Ucapan itu bisa bermakna dakwah, amal itu bisa bermakna jihad fisabilillah, atau amal apa saja atau ucapan apa saja. Maka sesungguhnya haruslah berdasarkan ilmu. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang berjalan menuju dengan niat thalabul ilmi, ini saya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini mudah-mudahan akan memudahkan kita menempuh jalan menuju surga. Rasulullah SAW juga bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah fa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah fa dzakarahumullahu fiman indah. Rawahul Bukhari. Jika ada satu kelompok manusia berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan ayat-ayat Allah dan saling mengajarkan makna daripada ayat-ayat tersebut, maka Allah akan menenangkan, Allah akan menurunkan ketenangan hati ke dalam jamaah tersebut. Allah akan merahmati mereka seluruhnya. Para malaikat akan datang dan kemudian memayungkan sayap-sayapnya kepada mereka yang hadir. Dan Allah akan mengingat-ingat siapa saja yang hadir dalam majlis tersebut untuk mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, ampunannya. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, fa inna lillahi malaikatun sayyaratun. Sesungguhnya Allah memiliki pasukan-pasukan malaikat yang bertugas berpatroli.
untuk menyaksikan, untuk melihat majlis-majlis zikir, majlis-majlis kajian ilmu, untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Dan mereka jamaah itu meminta kepada Allah dan berlindung kepadanya. Ketika mereka bertemu dengan majlis seperti itu, para malaikat akan hadir, berdatangan dan kemudian duduk bersama jamaah tersebut. Dan para malaikat yang hadir itu akan memayungkan sayap-sayapnya. Ketika semakin banyak malaikat yang hadir, sampai dikatakan oleh hadis tersebut bahwa sayap-sayap malaikat itu sampai menyentuh langit dunia. Saking banyaknya para malaikat, ada yang diberi oleh Allah sayap 2, ada 4, ada yang 6, tapi yang paling tinggi yaitu malaikat Jibril diberikan 600 sayap. Ketika kajian tersebut selesai, orang-orang pergi ke rumah masing-masing, maka malaikat pun pulang balik ke langit tempat tinggalnya para malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Wahai para malaikat, dari mana saja kalian?" Malaikat berkata, "Ya Allah, kami baru saja menghadiri salah satu majlis ilmu, majlis zikir di antara hamba-hambamu. Mereka mengajukan, memohon-mohon kepadamu, meminta-minta kepadamu, dan mereka berlindung kepadamu. Mereka minta apa kepadaku? Ya Allah, mereka minta surga. Apa mereka pernah melihat surgaku? Tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat surgamu sekalipun. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Tentu aja mereka akan lebih sungguh-sungguh ya Allah. Mereka berlindung kepadaku dari apa? Mereka berlindung dari nerakamu ya Allah. Apa mereka pernah melihat nerakaku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Tentu saja mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam berlindung kepadamu ya Allah. Sampaikan kepada mereka, aku nyatakan saat ini aku mengampuni mereka semuanya. Aku akan masukkan mereka ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Tapi ya Allah, di antara malaikat ada yang berkata, tapi ya Allah, itu ada 1 atau 2 orang di antara mereka itu yang itu tidak sengaja masuknya, itu bergabungnya, itu hanya lewat, dan dia banyak dosanya. Orang banyak dosanya, kemudian dia lewat, kemudian mampir saja, dan kebetulan ikut mendengarkan. Allah mengatakan, kepada orang itu pun aku akan mengampuni dosanya. Jamaah syarakumullah li ta'atihi. Hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, yang makbul, yang dimuat di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu saya baca dalam tulisannya Syekh Dr. Said bin Mufrih bin Musfir Al-Qahtani. Biasanya saya pakai baca tersebut untuk kajian kaum muslimin, tapi saya belum memasukkan ke dalam iPad saya ini. Jadi saya baca kitab yang lain, biasanya mungkin Ustadz Azmi sudah sering baca kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan. Bapak sekalian, judul yang akan saya bacakan ini, fi inqisami adwiyati amradil qalbi ila qismaini tabi'iyah wa syar'iyyah. Saya rasa tidak ada salahnya kalau saya baca ulang. Pembagian obat-obat dari berbagai penyakit hati menjadi 2. Jadi kalau kita mendengar istilah penyakit hati, jadi sakit hati, itu kalau bahasa populernya orang sakit hati mungkin ya benci, dendam, marah dan sebagainya. Itu hanya bagian kecil daripada sakit hati. Tetapi yang pasti bahwa obatnya itu sifatnya tabiiyah dan syar'iyah. Berbagai penyakit hati nanti dikategorikan menjadi 2. Yang satu obatnya itu sifatnya tabiiyah, alamiah, menggunakan kata Rasulullah, tadawau ibadallah wala tatadawau biharamin. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah,
tapi jangan berobat dengan barang haram. Rasulullah juga menganjurkan agar kita berobat dengan tiga perkara, 3 hal. Yang pertama dengan ruqyah, yang kedua dengan madu, kemudian yang ketiga kalau tidak salah dengan habbatus sauda. Habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbah sauda itu obat dari segala penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Maradul qalbi nau'ani, sakit hati itu dikelompokkan menjadi 2 jenis. Naun la yata'lamu bi sahibu fil hal. Jenis yang pertama, orang yang sakit hati itu dia tidak merasakan sakit. Sama sekali tidak merasa aman, merasa nyaman, enjoy aja dan sebagainya. Wa huwa annaul mutaqaddim. Padahal ini yang pertama ini jenis penyakit yang paling berbahaya, yang paling terdepan. Kamarodil jahli, seperti penyakit bodoh, penyakit tidak tahu. Orang itu sering sekali merasa tidak tahu, sering sekali tidak tahu, tapi tidak merasa dia tidak tahu, merasanya tahu saja. Wa maradus subahati wa syakwa syukuk, juga penyakit keraguan-raguan, kebimbangan. Wa maradus syahawat, dan penyakit nafsu syahwat. Ini berbagai macam penyakit yang orang seringkali tidak merasakan sakit. Penderitanya itu tidak merasa sakit. Kadang-kadang ada itu wudu, bismillah, 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 sampai jamaahnya sudah mau bubar dia masih bismillah. Airnya berapa ember yang dia habiskan itu. Dia tergoda setan. Untuk apa? Untuk tabdir, agar dia membuang-buang air sia-sia. Padahal innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang menyia-nyiakan air itu dia termasuk temannya setan. Jadi itu godaan setan. Nanti perlu diruqyah. Insyaallah Ustaz Azmi bisa meruqyah. Ada lagi Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada berulang-ulang sampai imamnya sudah waladhdallin amin. Rakaat pertama Allahu Akbar. Berulang-ulang lagi. Ini dalam kategori yang ringan. Dalam kategori yang ringan. Nanti makin hari makin besar lagi, makin besar lagi. Sampai umpamanya masalah akidah pun dia ragu. Loh, berarti agama Kristen itu juga punya surga sendiri ya. Punya Tuhan sendiri, punya surga sendiri. Nanti agama Hindu punya surga sendiri, kan itu kebenaran sama-sama benar kan? Kalau sama-sama benar berarti Tuhannya sama-sama benar. Berarti punya alam surga sendiri, nirvana, punya apa lagi? Nanti mereka akan kekal juga seperti Islam juga. Lau anna fil ardi alihatun illallah la fasadat. Kalau di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, akan hancur lebur. Apa belum kita baca itu ayat itu? Kok berpikir itu ragu-ragu? Bahaya sekali kalau orang mengatakan berarti itu sama-sama benar ya. Berarti masing-masing punya surga ya. Berarti masing-masing punya neraka ya. Bapak sekalian, kalau ada orang muslim berpikir begitu berdasarkan kaidah tauhidnya dia sudah batal. Islamnya dia sudah batal. Yang merasa bahwa ada selain Islam, ada Tuhan yang benar, ada agama yang benar, ada surga yang benar di luar Islam. Kenapa? Karena Al-Quran secara mutlak mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diterima oleh Allah itu hanya al-Islam. Fama yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama, mencari din selain Islam, tidak akan diterima, fala yuqbalu minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan dia pada hari kiamat akan termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Itu artinya apa? Kalau ada yang menyatakan ada surga selain surganya Allah dalam Islam ini, dalam Al-Quran itu,
orang itu berarti ragu-ragu yang benar ke Islami Allah apa agamanya yang lain. Naudzubillah min dzalik. Itu keyakinan itu sudah menggugurkan syahadatnya, membatalkan syahadatnya sendiri. Nah, tetapi begini, banyak orang yang mungkin berpikir seperti itu tidak merasa bodoh, tidak merasa salah. Itulah yang dimaksud dengan penyakit jenis ini, penyakit hati jenis yang pertama, yaitu maradul jahli, penyakit kebodohan. Wa maradus subhat, keraguan-raguan, wasukuk. Wa maradus syahwat, begitu juga penyakit kasmaran. Di Jawa ada kasmaran. Mungkin di sini apa? Penyakit birahi intinya. Penyakit birahi itu bagaimana? Maaf ini, negeri zaman-zaman sosmed. Setan pintar sekali mengajarkan kepada kita bagaimana bersosmed ria. Sosmed, pakai Facebook, pakai apa Instagram, apa WA dan sebagainya, kontak sana kemari. Si bapak yang sudah punya anak istri, mungkin punya cucu, kontak ketemu sama perempuan yang dia sudah punya anak cucu mungkin yang bukan istrinya. Akhirnya pertama kali ya mungkin minta fatwa, minta nasihat, minta apalagi curhat dan sebagainya. Lama-lama ingin jumpa, tumbuh rasa cinta dalam dadanya, terus ingin berjumpa, terus jumpanya ingin di mana? Mau kencan di hotel, naudzubillah min dzalik. Terus kenapa? Ada rasa dendam, ada rasa rindu yang luar biasa. Lama-lama tumbuh rasa rindu yang luar biasa. Si perempuan kepada bapak tadi itu dan si bapak kepada si perempuan yang bukan apa-apanya, bukan mahramnya, dan dia sudah punya suami, punya anak, punya cucu mungkin. Naudzubillah min dzalik. Bapak sekalian, itu namanya penyakit isyik, maradul isyik, penyakit asyik maksud, itu penyakit birahi. Nah, kalau pengobatannya salah, berobatnya salah, mamanya gini, karena rindu demam lagi ketemu, udah ketemu aja. Setelah ketemu bermaksiat. Maksiat itu bukan obat, maksiat itu malah jadi racun. Akhirnya malah dia jatuh kepada penyakit yang lebih besar lagi, penyakit hati yang lebih rusak lagi. Yaitu tadi sambung rasa dengan lawan jenis yang bukan apa-apanya, yang halal, yang tidak halal tetapi haram. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi di negeri sana banyak sekali, Pak. Wa hadzan wa adzamun nau'aini alaman. Sebenarnya ini penyakit yang paling berat. Walakin li fasaril qalbi, akan tapi karena hati sudah rusak, la yahissu bil alam. Dia tidak merasakan sakit. Malah rasanya enjoy. Bisa sambung dengan perempuan cantik, melawan jenisnya, bisa merasa seolah-olah malah dapat prestasi dunia, berbangga-bangga, hatinya berbunga-bunga, padahal dia sedang sakit yang sangat berat. Wali anna sakratal jahli wal hawa tahulu bainahu wa baina idrakil alami, karena mabuk kebodohan dan mabuk hawa nafsu tadi itu membuat dia hilang rasa sakit, perasaan sakitnya hilang karena mabuk itu tadi, mabuk kebodohan, mabuk ketidaktahuan. Wa illa fa'alamu hadirun fihi hasilun lahu. Kalau dia sadar, kalau dia tidak mabuk, dia akan merasa sakit. Kenapa saya hubungan sama istri orang? Lah istri orang itu nanti kalau saya sampai saya ingin nikah sama istri orang. Kalau saya nikahi istri orang, saya bisa dicarok nanti. Ya. Saya bisa tebas batang leher saya dengan apa itu Pak namanya itu? Celurit itu. Kalau saya main-main sama
perempuannya anak Bugis, saya bisa dimando saya. Coba-coba apa namanya mau mengganggu istri orang Jawa bisa kena keris nanti. Ya begitu, nggak boleh main-main dong sama istri orang mau ganggu. Istri orang itu masih terikat secara syar'i dengan suaminya. Allah menyatakan itu sebagai mitsaqun ghalidha, ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa terganggu dengan cara apapun. Hanya jika imannya rusak, jatuh pada kekufuran, itu pun harus ditangani oleh negara, oleh hakim, bukan oleh seseorang. Wa huwa mutawarin anhu bi istighalihi bididdih, tetapi karena dia meradang dan sedang mabuk, dia tidak merasakan sakitnya itu tadi, sakit kebunuhan maupun sakit hati yang lain. Wa hadza akhtarul maradhaini wa as'abuhuma, ini adalah dua penyakit yang paling berat, yang paling sulit diobati. Wa ilaju ilar rusuli wa adba'ihim, di mana obatnya itu hanya agama, obatnya itu hanya dinul Islam, hanya dinullah. Obatnya itu hanya ajaran para nabi yang bisa mengobati. Orang kalau sudah terkena penyakit isyik itu tadi, hanya iman, digugah imannya, dihidupkan imannya yang bisa menyelamatkan hatinya. Penyakit kebunuhan itu tadi, itu juga begitu, itu hanya bisa diobati dengan ilmu. Al-ilmu, Ibnu Hajar Asqalani yang disebut sebagai dalam kitabnya Al-Fathul Bari, beliau itu oleh para ulama sampai disebut sebagai Ustadzul Alam fi ilmil hadis, guru ilmu hadis tingkat dunia. Beliau mengatakan begini, idza infaradat kalimatul ilmi fa maknahu ulumuddin. Idan faradat kalimatul ilmi fa maknahu ulumuddin. Jika ada kalimat al ilmu itu berdiri sendiri dalam Quran, hadis maupun di bahasa Arab, itu maknanya itu ulumuddin, ilmu agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan sampai liang kubur. Itu ilmu apa? Al ilma berdiri sendiri, artinya ulumuddin, ilmu agama. Banyak orang yang karena dia merasa cerdas, duitnya banyak, kita harus belajar, harus mencari ilmu. Ilmu apa? Terus belajar ilmu hukum, ilmu ekonomi. Dimana kalau dia belajar sampai jadi sarjana sekalipun, kalau dia tidak belajar agama, dia akan tersesat sejauh-jauhnya dari pintu kebenaran. Nasallallahu al-afiyah. Jadi sebaliknya, penyakit yang paling berat itu haruslah dengan cara mempelajari ilmu yang diwariskan oleh para rasul. Fa innal anbiya la yurithuna dinaran wala dirhaman walakinnahum yuwarithunal kitab walakinnahum yuwarithunal ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka itu mewariskan ilmu. Mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu itu, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Jazakumullah khairan. An-nautsani, jenis yang kedua dari penyakit hati yang lebih ringan, maradun mu'limun lahu fil hal, di mana penderitanya itu merasakan sakit, kal hammi wal ghammi wal hazani wal ghaidi, seperti depresi, seperti stres, seperti penyakit-penyakit yang lain, schizofrenia atau kesedihan yang berlebihan, paranoid. Orang kehilangan
kematian anaknya, kematian bapaknya, kematian saudaranya, terus kemudian sampai babung, sampai linglung, kehilangan akal. Ada yang jadi gila, ada yang stres, ada yang depresi dan sebagainya, seolah-olah kehilangan dunia, seolah-olah setelah kehilangan hidupnya. Ya seperti itu termasuk penyakit hati. Wa hadzal maradu qad yazulu bi adwiyatin tabi'iyah. Tetapi penyakit ini yang kedua ini masih bisa diobati dengan obat-obat alamiah sifatnya. Ka izalati asbabihi, seperti dengan cara menghilangkan sebab-sebab penyakitnya. Au bil mudawati bima yudadu tilkal asbab, atau menghindarkan dia dari hal yang bertentangan dengan sebab tersebut. Wa yadfa'u mujibuha ma'a qiyamiha, sambil ditanamkan apa saja yang seharusnya dia makan, dia minum dan sebagainya. Wa hadza kama annal qalba qad yata'allamu bima yata'allamu bil badan. Begitulah hati itu kadang-kadang dia menjerit, dia sakit sebagaimana badan juga sering sakit. Wa yasfi kama yasqi bihil badan, kadang menderita, kadang sembuh, sebagaimana badan juga kadang menderita, kadang sembuh. Wa kadzalikal badanu yata'allamu katsiran bima yata'allamu bil qalbu. Begitulah badan sering sekali sakit karena hatinya sakit. Wa yuskihi ma yuskih, kadang dia celaka, kadang dia menderita sebagaimana penderitaan badannya. Banyak orang yang sakit badan tapi kemudian penyakit itu berkembang kepada hati, penyakit hati berkembang kepada badan. Ini faktor-faktor psikis, psikologis. Fa amradul qalbi la tazulu bil adwiyati tabiyyah min jinsi amradil badan. Jadi penyakit hati yang bisa diobati dengan obat-obat yang sifatnya alamiah itu memang jenisnya penyakit psikis, penyakit fisik, penyakit badan. Wa hadi qad la yujabu wahdaha syaqaun wa adabu ba'dal maut. Dan boleh jadi penyakit hati yang bisa diobati dengan obat alamiah ini dia tidak akan berakibat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Itu berbeda dengan penyakit yang pertama tadi itu. Penyakit kebodohan, penyakit keraguan-raguan, kebimbangan, dan penyakit hawa nafsu. Kalau tidak disembuhkan sampai mati, sudah pasti neraka jahanam akan menjadi tempat kembalinya. Jadi penyakit hati yang pertama itu lebih berat karena berakibat masuk dia ke dalam neraka jahanam. Seperti penyakit kebodohan. Dia tidak paham tentang akidah yang benar. Tentang tadi itu saya gambarkan seperti keraguan-raguan mengenai Tuhan yang biasa sekarang ini sedang dipromosikan oleh kaum liberal tentang agama dan sebagainya yang mereka rusakkan keyakinan umat. Sampai ada tokoh besar pun mengatakan Tuhan itu kan tidak ada, Allah itu kan tidak ada. Bagaimana tokoh besar bisa mengatakan Allah tidak ada? Berubah jadi anak-anak lagi sudah pikun apa gimana? Kalau hanya pikun saya rasa sederhana masalahnya. Tapi kalau kemudian dia berusaha menghancurkan pikiran umat, jangan-jangan dia lagi ragu-raguan dengan PKI. Oh, Tuhan tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma amradhu allati la tazuru illa bil adwiyatil imaniyatin nabawiyah. Adapun berbagai penyakit hati yang tidak bisa sirna kecuali dengan obat imanen, obat kenabian, sunnah-sunnah Nabi. Fahiyalati tujabulahu syaqa wal adzab ad-da'im, di mana penyakit itu akan mengakibatkan penderitaan abadi, azab abadi sampai di akhirat nanti, sampai neraka jahanam. Ilam yatadarokha bi adwiyatiha al-mudhaddah lah. Kalau dia tidak sampai sembuh dari berbagai macam penyakit yang menimpanya, itu bisa panjang, bisa masuk neraka, Pak. Fa idza istamalatil kal adwiyati hasala lahu syifa. Tapi kalau dia tepat, seperti orang
saya merasa tidak bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Terus kalau begitu dari mana saya bisa dapat kamus pintarnya apa agar saya bisa menyelesaikan berbagai macam masalah keluarga, berbagai macam masalah dunia ini. Mungkin ada yang jadi pimpinan, jadi pegawai, jadi pejabat, jadi aparat dan sebagainya. Kadang-kadang jadi orang kaya aja sudah banyak sekali perkara-perkara yang harus dia hadapi. Jalan keluarnya itu Quran dan Sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Sesungguhnya inilah dinul Islam ini. Quran ini jalanku yang lurus itu. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Sebab yang seperti itu akan menjauhkan Anda dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum asaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian mau bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, dengan kembali kepada takwa, maka berbagai penyakit itu akan sirna, termasuk penyakit-penyakit yang berat tadi itu. Penyakit kebodohan akan sirna, penyakit keraguan-raguan sirna, penyakit nafsu, hawa nafsu, syahwat, birahi pun bisa disirnakan. Suatu hari ada seorang pemuda, masih remaja pemuda, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin berzina. Para sahabat sudah, ngomong apa kamu bisa? Gitu. Udah marah semuanya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diamlah. Apa kamu tadi bilang? Ya Rasulullah, saya ingin berzina. Kamu ingin berzina? Iya. Coba saya tanya, marilah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah baik-baik dengan tenang. Apa kamu ingin ibumu dizinai orang? Apa kamu ingin ibumu dizinai orang? Oh tidak. Siapa yang berani menzinai ibu saya? Jaminannya nyawa saya. Apa kamu ingin adik atau kakak perempuan kamu dizinai orang? Oh tidak bisa. Siapa coba-coba menzinai kakak atau adik perempuan saya? Jaminannya nyawa saya. Apa kamu ingin bibi kamu dizinai orang? Oh tidak bisa. Siapa berani menzinai bibi saya? Itu kehormatan saya. Keluarga perempuan saya adalah kehormatan saya. Saya tidak bisa itu diganggu seperti itu. Nah begitulah. Nah semua orang tidak ingin adik perempuannya, ibunya, bibinya dizinai orang. Kemudian Rasulullah usap dada anak muda itu. Alhamdulillah hilanglah kemudian penyakit syahwat itu tadi, penyakit birahi itu tadi. Itu artinya apa Bapak sekalian? Penyakit birahi itu memang harus dihindarkan dari anak-anak kita. Kalau sampai terjadi anak muda kita, baik yang perempuan maupun laki-laki tertimpa penyakit birahi itu, jalan keluarnya satu, kata Rasulullah aja. Kembali kepada sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wahai para pemuda, Mas umurnya berapa? Sudah nikah? Sudah? Bagus lah. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu segeralah menikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Tapi yang belum mampu hendaknya banyak siam. Karena puasa itu obat untuk meredam penyakit birahi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau pagi hari membangunkan anak-anaknya, ada yang burungnya sudah bangun duluan maksudnya. Kalau burungnya bangun duluan, maka Sayyidina Umar segera akan mencarikan istri untuk anak-anaknya itu. Kenapa demikian?
karena khawatir akan terjatuh kepada perbuatan zina semua. Wa amma amraduhu allati la tazulu illa bil adwiyatil imaniyatin nabawiyah fa hiya allati tujibu lahu syaqa wal adab al adaib ilam yatadarakha bi adwiyatin mudadah bi adwiyatihal mudadalah fa idza istamalatil kal adwiyati hasalahu syifa wa li hadza yuqal syafa ghaiduhu. Kalau orang bodoh kemudian mendapatkan obat yang tepat, orang merasa saya tidak bisa apa-apa, kemudian dia ngaji, dia belajar Al-Quran dan Sunnah, maka yang seperti itu berarti dia telah mendapatkan obat yang tepat. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saya yakin di sini sudah sangat difahami bahwa sebaiknya anak-anak kita dari kecil sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Kalau perlu menjadi pembaca Al-Quran yang baik, kalau perlu menjadi penghafal Al-Quran, agar dewasa nanti menjadi yang ahli Al-Quran. Karena itu nanti akan menjadi tabungan yang baik pada hari akhirat nanti. Siapa saja yang mendidik anak-anaknya sampai menjadi penghafal Quran, nanti pada hari kiamat anaknya yang hafal Quran itu akan memberikan mahkota kepada bapak ibunya, kepada orang tuanya yang mendidiknya sampai menjadi hafid Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran banyak-banyak, karena baca Al-Quran itu karena pada hari kiamat Al-Quran yang dia baca itu akan datang memberikan syafaat kepadanya. Sampai suatu hari dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ketika seseorang wafat, meninggal, kemudian dikuburkan oleh saudaranya, oleh para sahabatnya, tiba-tiba datanglah dua malaikat yang di tangannya ada palu godam, membangunkannya dan kemudian siap memukulnya orang itu. Tiba-tiba berdiri seorang pemuda yang gagah, jangan pukul. Dia menghalangi malaikat itu untuk tidak memukulnya. Kamu siapa? Kamu berani-beraninya melawan kami. Kata malaikat itu, saya adalah surat Tabarak yang selalu dibaca oleh orang ini. Rajin membaca surat Tabarak, di alam kubur pun akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Jangan pukul. Bapak sekalian, Al-Quran itu subhanallah, dia obat yang luar biasa. Kita takut apa? Al-Quran kita baca, kita hafal, kita sering tilawah, maka dia akan menyelamatkan kita. Jika kita takut neraka jahanam, banyaklah kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran, fahami Al-Quran. Mari kita jalankan hukum-hukum Al-Quran. Ini saya akan menyelamatkan kita, akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Maka itu syafaat itu, siapa yang kembali kepada Quran dan Sunnah, berarti syafaat itu sembuhlah penyakitnya. Fa idza staula alaihi aduhu alamahu dzalika. Tapi sebaliknya, jangan malah baca buku komik, malah bacaan-bacaan hari-hari yang dibaca Kompas, hari-hari yang dilihat TV One, hari-hari yang dilihat malah bacaan-bacaan sekuler. Itu hanya akan menghancurkan iman kita, merusakkan iman kita, merusakkan pemahaman Islam kita, menghancurkan Quran Sunnah yang kita simpan dalam dada kita. Baca Quran tidak, tapi tiap pagi yang dibaca Kompas itu baca korannya orang Nasrani yang anti Islam. Dia merangkul siapa saja orang-orang Muslim yang anti Islam. Saya khawatir bahwasanya dialah yang membangkitkan faham liberal di kalangan kaum muslimin, memecah belah umat Islam, sehingga muncul kemudian pemahaman lain, sampai seorang kiai pun mengatakan Allah tidak ada. Dan masih banyak lagi bahasa yang aneh-aneh. Sampai testing aja bacaannya
berbunyi kada pilih Quran apa pilih Pancasila. Ini kan sudah kemana-mana ya. Jangan-jangan sebentar lagi negeri ini akan dikuasai oleh Ya'juj Ma'juj. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dulu ada yang menganalisa bahwa Ya'juj Ma'juj itu bangsa Cina yang jumlahnya sangat besar, yang itu nanti akan merambah seluruh bangsa-bangsa, mengambil seluruh hartanya, meminum seluruh airnya, memakan seluruh bahan makannya. Na'udzubillah min dzalik. Fa idan tasafa minhu istafa min alaihi istafa qalbuhu. Kalau obatnya tepat, kembali kepada obat imanen, obat ilahiyah, dakwah ilahi, maka akan tepat. Tetapi kalau justru obatnya tadi rindu dendam kepada selingkuhan, malah ingin bertemu pisah di hotel, itu tidak akan mengobati. Itu justru malah tambah penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita kemudian terpesona dengan sosmed, sosial media, yang itu semua justru membangkitkan kekuasaan setan atas diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan begini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bighaidikum. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim ma yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha'. Allah berfirman, perangilah orang-orang kafir. Allah menyebutkan qatiluhum, itu gak ada makna lain. Tidak boleh diartikan qatiluhum itu dengan cara-cara lain. Para ulama, para imam mazhab yang Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki bersepakat yang namanya qital itu artinya perang. Yang namanya perang itu artinya pakai pedang, pakai pisau, pakai tembak. Artinya membunuh atau dibunuh. Al-Quran mengatakan yuktal au yaglib, fayaktulun wa yuktalun. Membunuh atau dibunuh itu namanya qital, peperangan. Ini perintah Allah. Ternyata qital itu adalah obat. Ternyata pada obat yang namanya qital itu. Ya, saya tidak mengajak perang. Saya hanya membacakan ini kepada saudara-saudara. Apa? Yang pertama, yu'adzibhumullahu biaidikum. Yu'adzibhumullahu biaidikum. Dengan perang itu berarti Allah mengadab mereka, orang-orang kafir itu dengan tangan-tangan kamu. Bapak sekalian, kalau umat-umat yang terdahulu, Allah sendiri yang terjun menghancurkan mereka. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan, musnah semuanya. Umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Shu'aib, ada yang dihujani batu, ada yang dihujani api dari langit sampai musnah semuanya. Ada yang datangkan hawa dingin yang luar biasa sampai mati semuanya. Umatnya Nabi Lut, mereka ditimpakan hujan batu dari langit dan sebagainya. Allah sendiri yang terjun memerangi mereka. Tapi kemudian umatnya Nabi Muhammad ini nggak begitu. Allah biarkan saja Allah biarkan saja orang-orang kafir berkuasa di mana-mana. Paling-paling diberikan peringatan-peringatannya, peringatan-peringatan, teguran-tegurannya, tsunami, bencana alam, kemudian banjir bandang, kemudian hujan gunung meletus, dan berbagai macam bencana yang lain. Bencana-bencana yang lain itu peringatan Allah aja. Tetapi untuk menghadap para penguasa kafir, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam, yang berusaha menghancurkan Islam, Allah percayakan kepada orang-orang mukmin, yu'adzibhumullahu biaidikum. Allah menghadap mereka dengan tangan-tangan kamu. Itu yang pertama. Kalau umat Islam diam saja,
Ya terus sampai hari kiamat. Mungkin malah kita yang akan dimakan oleh mereka. Itu artinya. Yang kedua, wa yuhzihim. Dengan cara begitu Allah, dengan kita itu berarti Allah akan menghinakan mereka. Allah akan menghinakan mereka. Menghinakan orang-orang kafir. Di mana-mana orang-orang kafirnya paling gagah perkasa. Dihormati semua orang. Negara-negara muslim asok gelondong pangareng-areng. Tambang emasnya diserahkan, tambang minyaknya diserahkan. Sehingga mereka sendiri makan apa? Makan singkong ibaratnya. Makan seadanya. Sementara emasnya, tambang minyaknya yang harganya sangat mahal itu diberikan pada mereka gratis. Terima jadi jongos saja ibaratnya. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi jika itu ada tadi itu kital itu menjadi obat. Yughzihim, Allah akan menghinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, yang ketiga, Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Allah pasti membela. Allah pasti membela. Allah tidak mungkin membela, kata orang muslim pun gak akan dibela kalau caranya salah. Kalau caranya keliru gak akan dibela. Sekalipun muslim, fakta itu. Pembantaian di mana-mana terjadi kepada kaum muslimin, Allah membiarkan saja. Kenapa? Karena umat Islam tidak ada yang melawan. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Akhirnya hatinya orang mukmin yang mendongkol, yang sakit, itu akan menjadi sembuh. Alhamdulillah ada yang melawan. Kemudian dikatakan wayudhib ghaidha qulubihim. Kedengkian hati mereka menjadi hilang. Wa yatubullahu ala man yasha, yang keenam, Allah mengampuni siapapun yang dikehendaki. Ya, akan mengampuni dosanya sebanyak apapun yang dimiliki oleh mereka para pejuang-pejuang Islam itu. Ini kata Allah di dalam Al-Quran surat ayat tersebut, nggak disebutkan surat apa ini, At-Taubah 14 dan 15. Al-jahlu maradun yu'limul qalba faminan nasi mayudawihi bi'ulumin ghairu nafi'. Bodoh itu penyakit hati. Tapi di antara manusia ada yang mereka berobat dari penyakit hati kebodohan itu dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa yataqidu annahu qad sahha min maradhihi bitilkal ulum. Disangka dengan kuliah berbagai macam perguruan tinggi sudah otomatis jadi sembuh dari penyakitnya. Wa hiya fil haqiqati innama taziduhu maradun. Padahal secara hakiki itu bertambah apa? Bertambah sakit. Lakin istaghalal qalbu biha an idrakil alami. Bahkan dia akan bertambah sakit, bertambah menderita sepanjang hidupnya karena tidak mendapatkan jalan keluar daripada penyakit kebodohan tadi itu. Sudah tua bapaknya, tidak tahu hukumnya sholat, tidak paham sholat. Ibu-ibu tidak tahu bagaimana mandi najis dari najas mandi jenabat, bagaimana membersihkan darah haid namanya. Itu karena nggak belajar dari kecil, dari mudanya. Begitulah Bapak Ibu sekalian, para ikhwan sekalian, jazakumullah khairan, barakallahu lakum. Apa yang saya sampaikan ini tadi itu ya salah satu daripada apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa Al-Quran itu obat. Al-Quran itu obat. Dan berobat dengan Al-Quran itu berarti berobat dengan cara yang tepat. Karena Al-Quran itu obatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Kita tutup acara ini dengan tasbih kifarat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.